Gerakan-gerakan anak muda masuk legislatif itu kan sebenarnya tujuannya supaya persoalan-persoalan yang di era globalisasi kayak pekerjaan yang tidak stabil atau lowongan pekerjaan, isu kesejahteraan itu sebenarnya kan berangkat dari anak-anak muda. Kalau gue lihat dari yang juga beda juga dari anak-anak muda itu adalah dari pembahasannya dan ongkosnya. Ongkosnya maksudnya gimana tuh? Jadi kalau yang lebih senior itu biasanya memang ngelihat politik itu udah mahal, Pak. Jadi kalau misalnya mau ngajak orang segala macam, udah berongkos itu. Karena yang satu lo buka sendiri. Kenapa jadi gitu? Balik lagi di Suara Warga. Warga setempat kita akan kedatangan sih lebih tepatnya dua anak muda yang Tiga anak muda ya. Yang kepedean buat nyalek gitu. Kita akan coba. Kenapa sih pede banget? Ada aja. Anda kok pakai jas? Rapi banget ya? Iya. Kayak apa tuh? Siap mendampingi Ganjar. Oh, Habis pada berebutan dampingin Ganjar soalnya. ampun. Lanjut. Nih gua mau nanya sih. Lo bagus. Lo siapa sih sebenarnya sih ini? Dari lo perkenalan lah. Saya Fabila Laksa dari Kota Tangerang. Dari Kota Tangerang. Lo partai apa? Iya, alhamdulillah Partai Golkar. Partai Golkar. Yoi. Rezim. Zaman Soeharto rezimnya. Dia ya, sorry aja nih buat saya. No comment. Oke, siap. Nih, Mas. Gua Belmondo Scorpio dari Partai PSI. Oh, yang menolongin Ade Armando ya? Iya. Kok Anda nolongin Iya ini, pas lagi Ade Armando digebukin masa, dia nyelamat. Oh, ada videonya ya? Ada. Bukan humanis bro. Pansos. Kakak panutan masa nggak disalahin? Oh iya. Iya, ya partai apa lo? Hah? Partai apa? Partai PSI. PSI. Oke. Lanjut. Baik, nama saya Atman. Makasih. Lanjut. Gimana? Ini personal. Oh iya, Pak. Nama saya Adnan, maju di DPR, caleg DPRD. Belum ditanya, Pak. Belum tanya. Iya. Dari Jakarta Utara, Partai PKB. Partai PKB. PKB. Ini caleg apa bacalek sih jatuhnya? Masih bacalek apa udah Bacalek. caleg? Enggak, caleg. ini postingnya kapan ini? Kalau ini tanggal 14 kayaknya udah caleg deh. Tanggal 10 ya? Yakin banget Anda pasti lulus. Hah? Yakin banget Anda pasti lulus. Kayaknya dari sini bisa lulus. Jadi Karena pas kita syuting nih harusnya hari terakhir kan? Hari terakhir SKCK. SKCK. Ini ya, bikin SKCK kan? Lu kayak calo SKCK. Gila banget tuh. Ganjar anjir. Ya, lu mau nanya apa nih? Lalu yang nanya lah. Nanya lu dulu. Oke, gue yang nanya dulu deh. Iya. By the way nih, lu kenapa kok nyalek gitu, Bro? Yang lain nyari kerja, lu malah nyalek. Ini umur berapa sih? Umur lu berapa? Mau umur dulu? 17. 17. Nggak bercanda. 22. 22. Iya. Wah, anjir masih muda banget, Bro. Gue zaman Lu lahiran tahun 2000 dong. Iya. Betul. Gak ngerasain zaman Soeharto berarti. Enggak dong. Posternya. Basiannya kali ya. Makanya bisa masuk Golkar. lo kenapa mau nyalek, Bro? Untuk motivasinya sebenarnya untuk menyaring aspirasi anak muda sih. Tapi karena kan kebetulan saya juga jurusan ilmu politik di Universitas Brawijaya. Oke. Dan setelah pada saat kemarin kan ditabrak Covid tuh online, akhirnya kan pulang ke kampung Kota Tangerang. Pada akhirnya di situ juga coba untuk bergerak ke masyarakat segala macam, mencoba untuk implementasi teori-teori di universitas lah. Gitu. Jadi pada akhirnya nemu untuk keputusan untuk insya Allah lah ini bisa jadi jalan untuk menjalin aspirasi masyarakat gitu. mantap. Malu Anda S2 politik kagak jadi caleg. Malu. Kan jalannya nggak harus ke situ. Tuh, dengerin tuh. Jalannya nggak harus ke situ. Enggak, kalau gua kan ini konsultan caleg. Jadi di sini lo bisa order ke gua branding. Kalau lo kenapa? Benar. Kalau gua umur 24. Gua umur 24. 98 berarti. 99. Gila, keren. Ya. Terus gua lagi S2 Hukum Tata Negara. Oke. Terus gua nyalek di Jakarta Selatan, Dapil 7. Kalau ditanya tentang alasan nyalek, tentu gua sayang Jakarta. Gua orang yang sayang Jakarta. Jakarta dalam pandangan belakangan ini tuh
kayak ibu kota yang ditinggalkan. Dan PSI Emang mau ditinggalin? Iya, mau ditinggalin. Lo ngupdate berita? enggak, maksud gua Anda nggak setuju kan? permasalahannya belum selesai di sini. Oke. Dan nggak usah ditanya lah, PSI Jakarta kan banyak melakukan pengawasan terhadap anggaran dan gue ingin masuk dari bagian itu. Bukan anggaran doang sama Anies Baswedan. Itu juga. Oh ya. Ini lo, bro, Adnan. Kalau gua umur 30, Oke, masih Saya muda. 30 pas. 30 pas. Lu bukan 35 ya? 12 gua 12. Jadi gua itu maju di Jakarta Utara, Dapil 2, DPRD. Motivasi ya. Ini bukan yang pertama ya, ini yang kedua. Oh bahkan ini veteran lo jatuhnya ya? Kalau Iya. anak-anak lu veteran? Belum berhasil. Oh. Jadi juara 2 lah kemarin itu. Nggak kapok Anda? Enggak. Enggak. Karena kalau gua kan politik itu panggilan ya. Wih, Diam. Jadi Panggilan apa tuh? Menurut gue udah gatel. Panggilan hati. Jadi ini ibarat kita sudah ada panggilan untuk berkontribusi, kalau kita nggak ngambil justru kita yang salah. Jadi kalau misalnya memang udah saatnya harus bertindak, harus ngambil peluang itu. Gitu. Jadi ini juga omongan juga buat Wildan, udah S2 politik ya kan? ini aja yang baru udah lulus kan apa masih mahasiswa? Bulan depan ujian. Nah ini aja yang masih jadi mahasiswa ilmu politik udah berani loh. Dan ini Udah nanti berani bikin caleg jadi judul ganti, membujuk Wildan nyalek. Nyalek, ya. Aduh, Kan tapi dia udah jalannya jadi- nggak harus nyalek. Udah jadi anak kesayangan menteri jangan. Itu lebih berat ke saya. Aduh. Nah, tapi gue penasaran sih sebenarnya bahwa lu udah ini yang kedua bahkan Iya. lu nggak ngasih tahu mereka gimana sakitnya nggak dipikirkan Belum ngomong. Belum. Nanti juga ngobrol kita. Ya, maksudnya kalian kan semuda ini, lu juga bahkan mulai berarti pas umur 25 ya pertama kali. Iya. Ya maksud gue, lu pada ya dalam tanda kutip ya, kalau gue sendiri sih gue nggak berani mengambil resiko seperti itu. Akhirnya kenapa sih resiko ini mau lu ambil gitu? Kan Ya. banyak kan yang akhirnya Ya karena mungkin itu, dan kenapa kemudian kalau nyalek itu harus ada surat keterangan sehat mental, Oh, oke. sehat kesehatan jiwa, biar lu nggak stres juga kali ya. Jadi di awal itu lu harus punya kesiapan mental yang juga kuat, paham gitu, bahwa nanti ini ada resikonya juga, resikonya kalah dan segala macam. Tapi sepemahaman gua, nggak harus kemudian emang intinya kan pemilu tuh nggak harus menjadikan orang tuh jadi gila intinya. Tuh. Itu karena orang yang mungkin dia mempertaruhkan semuanya untuk dapetin semuanya, atau gagal gitu, kayak judi ngeliatnya. Jadi kalau lu kontribusinya niatnya beda, nggak akan sampai gitu sih harusnya. Justru jadinya lebih kayak tertantang, makin penasaran istilahnya. Gitu. penasaran. Iya. Iya, makin penasaran dan harusnya, dan apalagi yang tahu gitu kan. Ini kalau dari yang termuda gimana? Saya Kenapa lu berani ngambil resiko segede itu di umur lu 22 tahun lu? justru saya anak muda makanya berani. Woi, saya. Iya. Karena iya. boleh saya jelasin nggak dikit? Boleh. Bapak Anda kaya. Enggak, tak. Kan biasanya. Enggak, kalau kaya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Amin. Insya Allah. Soalnya ada yang pernah ngomong orang miskin privilege soalnya. Iya. Kalau orang kaya nggak apa-apa. Iya, betul. Kenapa akhirnya? Konteksnya jauh ya, ini lagi ngomongin anak muda. Udah, lanjut. Nggak, soalnya kalau menurut saya kenapa pada akhirnya saya berani untuk menentukan pilihan ini, karena pada akhirnya bukan untuk berbicara menang dan kalah, gitu. Karena momen 2024 ini adalah bonus demografi anak-anak muda dan untuk menjadi regenerasi ke depannya. Dan pada akhirnya kita harus ikut berperan untuk anak-anak muda untuk bisa menjadikan Indonesia inilah, khususnya atau enggak Kota Tangerang untuk saya, untuk blueprint ke depannya, gitu. Udah, siap. Tapi lo Itu diplomatis. dalam proses Satu lagi dari PSI, kasihan. udah sering sensasi. Kali gue penasaran, kan lo di partai Golkar gitu ya, yang notabene ceritanya tuh sebenarnya partai tua gitu. Maksudnya lo Mau kayak masuk PSI? lebih muda atau sebenarnya gimana sih dalam proses lo pencalekan itu? It's my choice lah. Nggak, maksud gue, Oh. apa jadi lebih gampang, apa jadi lebih susah di Golkar? Sebenarnya kalau untuk partai Golkar awalnya memang pilihan, karena sejak awal pun juga bukan sejak awal, karena memang pada dari kecil juga memang Golkar segala macam. Karena kita Kota Tangerang, ya paham lah mungkin, ya kan, gitu. Dan pada akhirnya untuk saat ini memang awalnya agak-agak skeptis lah terkait partai politik, dan pada saat saya belajar di Universitas Brawijaya itulah akhirnya ngebuka, oh iya ya, partai ini sebenarnya bukan
soal apa ya, politik kotor atau gimana, tapi pada akhirnya ini adalah salah satu konstituen dari pemerintah. Gitu. Lo gimana Belmondo? Maksudnya kan lo di partai muda jadi lebih muda, bangga gitu. Kalau ditanya kebanggaan, bangga. Karena kalau dari gue sendiri, kalau bicara tentang seleksi caleg atau penyeleksian caleg di PSI ya, udahlah. Nggak ada diambil uangnya kok. Terus yang didaftarkan di sana juga rata-rata banyak yang muda-muda. Bang Wildan tahu lah, Bang Wildan juga bantu seleksi kan? Iya, Yeah. panelis. Panelis. Tapi mau izin bayarannya terlalu kecil. Bapak, Mohon izin, Pak. Bayaran saya kira Pagi. lanjut. kerja-kerja ideologi. Iya, nggak sesuai SPJ pemerintah ya. Iya, saya terima duit gede. Lah kok gitu. Cuman jujur juga Bang, ini kalau ditanya penjelasan ini saya juga baca tulisan Bang Wildan tahun 2018. Penulis berarti ya? Penulis. Ampun. S2 politik tapi jangan ini cerita juga tentang representatif anak muda. Kalau kemarin data Formapi itu kan harapannya adalah 30%. Cuman pada angka itu di antara 25 sampai 40, 35 itu cuman ya 17. Sebenarnya gerakan-gerakan anak muda masuk legislatif itu kan sebenarnya tujuannya supaya persoalan-persoalan yang di era globalisasi kayak pekerjaan yang tidak stabil atau lowongan pekerjaan, isu kesejahteraan itu sebenarnya kan berangkat dari anak-anak muda. sepakat. Kemudian PSI itu ditanya apakah kita jualan jualan program untuk anak muda, bukan hanya program, bahkan yang tes masuk pun itu ramah untuk anak muda. Dan ini sebenarnya persoalan-persoalan Indonesia yang PSI lihat anak muda tuh harus masuk legislatif. Kira-kira begitu tuh. Benar. Tapi kalau seandainya kan, kalau bisa dilihat kan memang gue pernah riset juga tuh, maksudnya partisipasi pemuda itu sebenarnya cukup tinggi sempat kan di tahun Iya. 2014 gitu. 2014. Di 2019 kan menurun gitu. Iya. Kalau menurut lo kenapa tuh Nan? Kan lo pernah ikut konsultasi kan di Iya. 2019 itu. Kalau menurut gua nggak tahu ya risetnya tuh gimana karena gua belum baca. Tapi intinya kalau misalkan gua lihat 2019 itu justru terjadi yang gua alami dan itu peluang yang waktu itu kita hadapi nggak ada sebelumnya, yaitu di mana jadi kan itu pemilu pertama yang pilpres sama pileknya bareng ya. Waktu itu banyak anak-anak muda yang 2014 itu nggak bisa nyalek Pak. Karena ya pemain-pemain besarnya itu pada fokus di pileg, nanti kemudian habis itu fokus di pilpres. Nah di masa pilpres 2019 itu banyak tokoh-tokoh partai politik yang justru fokus ke pilpres. Banyak ruang kosong, ruang-ruang yang bisa diisi anak muda dan banyak banget yang masuk di TKN, di tim BPN apa segala macam itu banyak banget anak-anak muda yang udah nempatin posisi penting. Nah di situ menurut gua pembedaannya di tahun 2019 dan kalau gua lihat sekarang sebenarnya lebih ke ini sih dan kita itu ada di simpang batas. Kalau misalkan di 2019 itu narasinya kan narasi masih di pewacanaan, kita anak muda perlu untuk hadir sebagai bagian dari alternatif politisi-politisi yang ada. Nah sekarang itu udah harus pada level di mana kita ngasih tawaran berbeda tentang format nanti ke depan kebijakan Indonesia seperti apa. Kalau dalam konteks itu di DKI, di Jakarta, misalkan ya pasca Ibu Kota tadi, itu gimana? Apakah kita akan jadi kota ibaratnya tetap pusat ekonomi atau kita justru akan jadi ibaratnya wilayah daerah gitu. Dalam posisi itu kita ya menurut gua anak-anak muda harus punya perspektif sendiri, punya wakil sendiri gitu. Dan itu bagian dari ikhtiar gua dan mungkin teman-teman yang lain juga buat kita ada perwakilan di sana gitu. Udah kayak politisi semua ya ngomongnya. Ya emang politisi Pak. Masyarakat Dia biasa. tuh melemparkan gagasan cerdas. Jadi gua Dipotong, Respect, upload di Reels. Iya. Ya. Reels TikTok ya kan? Tapi gue masih penasaran sih. Tadi lu sempat nyinggung kan bahwa apa yang dilakukan PSI misalnya cukup ramah dengan anak muda gitu. Nah, proses pemilihan bakal calon gitu. Iya. Bakal calon legislatif. Nah, kalau misalnya di Golkar deh gimana yang lu alami Kalau jujur, kalau gue di PSI kan tesnya terbuka ya. Iya. Orang tahu, Bang Wildan tahu. Coba itu kita ya. tanya Golkar. tesnya terbuka. Ya itu kan lu udah mengasih tahu. Nah, kalau misalnya di Golkar gimana, di PKB gimana? Penasaran aja sih Golkar dulu. Saya dulu. Golkar dulu. Oke, untuk Partai Golkar sendiri ya, karena kan saya nggak terlalu melihat ke DPP, mungkin ada tarikannya kali ya. Untuk anak-anak muda, untuk di Kota Tangerang khususnya sendiri itu, pada saat itu saya baru masuk di tahun 2020.
Itu lu udah langsung masuk Golkar 2020? Iya, tapi memang sebelumnya dididik gitu loh, segala macam. Nah, untuk anak-anak mudanya ini sebenarnya terbuka juga. Kalau misalnya kalian lihat ada yang namanya Golkar Institute kan di nasional, itu buatan Pak Erlangga Hartarto. Itu ada salah satu pendidikan politik gitu untuk anak-anak muda, bukan anak muda doang, malah generasi milenial dan generasi Z gitu. Itu salah satu contohnya. Dan untuk kalau misalnya untuk di kota Tangerang sendiri itu ada yang namanya Amigo, Angkatan Milenial Golongan Karya. Dan itu Amigo gitu. Amigos SM. Tapi itu Umur ketahuan banget, gak ada yang tahu nih Pak, lu. gitu. Jebakan umur itu. Itu apa ya? Tawan tuanya gua aja. Lanjut. Aja tuh. Lanjut. Oke, kalau untuk Amigo sendiri itu sebenarnya bukan soal bukan organisasi, tapi memang untuk relawan lah. Karena ada beberapa anak muda bukan beberapa, ada banyak anak muda di Tangerang mungkin gak dapat privilege gitu atau segala macam, tapi pengen lah untuk menangin Partai Golkar. Dan akhirnya Amigo itu dibuka, wadah itu dibuka, ya gitu namanya Amigo. Iya, jadi setahu gua juga di Golkar itu dia ada peraturan organisasinya tuh 2019 ini ada kuota 30% buat Betul, perempuan. Anak muda dan perempuan. Affirmative action ya. Afirmasi Iya. action dari partainya gitu. Dari partai. Kalau dari PKB gimana? Kan lo kan bukan anak kiai, nggak punya pesantren. Nah ini gue bukti Gimana nyata, bukti nyata kalau PKB itu terbuka. Oke. Nah, lu bisa jelasin. Iya. Menarik. Jadi bahwa pada dasarnya itu di PKB itu terbuka sistemnya, sama juga kalau gue lihat sih pada dasarnya semua partai itu terbuka ya. Kecuali kalau misalkan memang mereka itu kaderisasinya udah paten banget lah. Ada 1-2 partai. Cuman kalau Siapa sebut dong biar rame. yang magister politik siapa? Pokoknya intinya partai selain PKB. Jadi saya hanya disebut PKB. Golkar masuk juga dong. Ya mungkin aja. Jadi PKB itu, kalau di PKB itu sistemnya ada pendaftaran seperti biasa, bahkan sistemnya online ya kita, jadi udah kayak udah daftar kuliah. Jadi kita udah daftar online, terintegrasi, terus kemudian ada fit and proper testnya juga, wawancara gitu, dan kita harus ngasih juga ibaratnya performa, misalkan cara kita untuk engagement ke masyarakat seperti apa. Gue pribadi kan ketua Banom di tingkat provinsi, masih diminta hal begitu juga, sama seperti yang lain. Jadi fairness-nya tuh dapat banget. Nah kalau gue lihat sih kalau misalkan Pak Wildan mau maju nyalek masih bisa Pak. Siap. Masih ada beberapa hari lagi. Siap. Siapin SKCK aja Pak. SKCK-nya di backdate. Ya, menarik ya. Maksudnya bisa dibilang nih, gue mau tahu sih respon utama ketika teman atau keluarga lo tahu lo nyalek gitu kan. Kan mungkin nggak semua keluarga atau teman support kan. Kadang kayak kita nyalek seringkali malah dibully duluan sama teman gitu kan, lo ngapain nyalek? Anda dijauhi teman Iya, keluarga atau kayak gimana tuh? Siapa dulu? Mungkin lo deh, bro. Kalau untuk di keluarga sih alhamdulillah pada support sih. Kalau misalnya kayak keluarga lu Golkar sejati nih, kayaknya kuning memang banget. sih. Dibelah darah kayak. enggak dong. Kuning nih kayaknya. Ya. Tapi tetap kalau misalnya nih kayak dia nih namanya Jericho nih, anak-anak gue tetap aja ngeceng-ngecengin juga. Iya, suwe juga ya. Kalau dia sih, hapus aja langsung. Kalau dia sama dia hapus. Catat namanya Jericho Sumando. Biar dipecat. Tapi teman-teman lo ngecengin biasanya apa, maksudnya respon mereka kayak lo caper lo apa gimana gitu maksudnya? Kan biasanya kalau misalnya nongkrong nih di Jakarta gitu ya. Soalnya kan kita jauh rumahnya. Iya. Terus kalau ngumpul ditanya, "Sa habis dari mana?" Biasanya saya sok bercanda lah. Habis ketemu sama umat ya kan. Habis ketemu. Amin Rais maksudnya. Itu bercanda-bercanda lah. Ini nggak ada konteks politik, tapi anak-anak pada bilang, Harus kayak gitu. "Hah?" Terus dia bilang kayak, "Apa-apaan sih, udah sini kita ngopi dulu ya." Gitu lah. Sambil ngeceng-ngeceng gitu. Gimana, Bel? Kalau gue dari keluarga gue, gue cerita jujur aja nih ya. Bohong juga nggak apa-apa Oh, sih. bohong juga nggak apa-apa. Jangan keluarga Diplomatis. Enggak. Malah keluarga gue ini beragam orangnya. Oke. Karena gue punya kakek dan nenek itu tahun ini nyalek. Satu Kakek lo? Kakek gue punya kakek. Umur berapa, Cok? Kakek gue udah lama, dia memang aktif politik. Oke. Dia memang Golkar. Oke. Kakek gue Golkar. Dia Durhaka lu. Satu.
nenek gue juga ada PKS. Oke. Itu Unik kan, unik. Wah gila Pak. Bos, Dua itu kaderisasinya sekali susah. nih. Kaderisasi susah. gue sebagai cucu sejati tentu memilih jalan yang berbeda. Jalan nasionalisme. Makanya gue ngambil PSI. Terus kalau ditanya, mati sama Oh, enggak. nenek lu yang PKS itu. tetap dia tetap Partai. Gua mau ngomong di sensor lagi. kakek gua yang kemarin gua kan baru nikah nih seminggu. Yang Golkar. Dia jadi saksi nikah gua. Walaupun kita beda partai. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Karena ya dewasa lah masalah. Iya. Istri lo PKB? Ya, Atau P3. Enggak. enggak. Temen lo? Temen-temen lu gimana? Teman-teman Apa udah nggak punya temen sekarang? enggak, kalau lintas partai ada juga beberapa. Nggak ada persoalan kalau masalah beda-beda partai. Ini kan masalah ideologi aja sebenarnya. Kemudian berteman dengan siapapun gua rasa masuk. Lintas partai apapun, baik kiri, kanan, tengah, nggak ada persoalan. Nggak ada Oh, persoalan. jadi dia lo punya temen sesama anak partai, anak yang gaul-gaul itu nggak ada lo sekarang. Anak gaul-gaul gitu nggak terlalu banyak. Lo gimana, Nan? Jadi kalau ini kan kali kedua Pak. Jadi kalau kali pertama ya begitu. Kayak Raisa dong. Kayak Raisa. Ngomong banget veteran nih. Ini kayak gak lulus SPM. Jadi Ronin ya. Pak, ini nggak ada yang paham juga Ronin apa. Jebakan umuran lu. Jadi kalau pas lagi 2019 kan ini kedua ya. Yang pertama itu ya ada juga yang ceng-cengin, tapi kita kan nama juga nyalek, jadi harus siap mental juga. Malah jadi bahan omongan awal. Mau nggak minta tolong dong dukung gua gitu segala macam. Nah, kalau sekarang tuh banyak kan justru teman-teman lintas partai mulai nawarin juga. Bro, kayaknya asik nih kalau misalkan masuk lewat partai gua aja nyaleknya. Malah lu mencoba dipinang di partai lain. Iya, bro, yang mulai manggilnya bro, manggilnya Gus, Mas, Kanda. Ya, paling partai burung. Pokoknya selain partai PKB lah. Oh ini partai pintarnya ini. Atau partainya Roma Irama apa tuh? Pokoknya gua nggak akan sebut nama partai selain PKB. Ya, maksud gua yakin lah lo pada punya etikat baik ya untuk proses mendorong representasi politik anak muda di parlemen gitu. Siap. Tapi kan ketika dalam proses itu kan ada satu tahapan lo bertemu dengan masyarakat nih. Pasti kan lo menawarkan janji lah. Apa yang membedakan mungkin antara generasi kalian dengan generasi yang lebih tua ketika ngejanjiin itu? Kalau dari lo apa sih ketika lo ke dapil? Apa yang lo sampaikan gitu? Oh dari Belmondo ya. Belmondo. Dari gua, Iya. kalau pertama kita bahas tentang strategi gua kali kalau turun ke bawah. Gua dulu tuh nih kalau nonton ya, gua dulu tuh agak suka dengan gaya kampanyenya Bro Rian. Sekarang udah pindah Golkar. Iya. Ya. Berarti lo besok juga pindah. Ngikutin kakeknya ya? Gua enggak. Mohon maaf nih kalau nonton enggak. Ini mengarahkan banget. Iya, bahaya banget nih orang. Dipancing terus. Gua suka dengan gaya door to door sebenarnya. Menyampaikan ini cara dulu gua ceritain. Jadi beliau ini suka banget tuh door to door ke rumah warga 1 hari dalam 2 jam. Jadi selama masa kampanye dia lakukan itu. Itu untuk kemudian menyampaikan gagasan. Kemudian karena gua adalah orang hukum, tentu gua harus belanja masalah dulu biasanya dari warga ini. Dan gua karena berlandaskan hukum juga, jadi beberapa masalah yang gua catat, yang ingin gua bawa salah satunya adalah masalah hukum. Jadi setiap kali gua datang ke setiap RT, terutama di Jakarta Selatan daerah Cilandak itu, minggu depan RTA, RTB, CD dan masalah keamanan di Jakarta itu menjadi masalah besar sebenarnya. Itu satu. Yang kedua kalau diperhatikan juga ini masalah pendidikan. Ini kan udah diteliti nih sama partai gua bahwa misalnya jumlah SD, SMP sama SMA tuh nggak signifikan dia. Misalnya SD-nya 100, SMP cuma 50. Jadi sebagian warga yang sekolah ini kemana? Ke swasta. Dan kelengkapan fasilitas pendidikan jadi perhatian sebenarnya. Gua bawa isu-isu yang begitu tuh. Masalah hukum, masalah pendidikan. Kalau masalah kesejahteraan, misalnya BPJS, kan DKI udah ditanggung semua tuh. Kesehatan. Cuman menjadi persoalan adalah misalnya, gua door to door ngomong sama warga, apa masalahnya Bu? Masalahnya adalah ketersediaan obat misalnya di RSUD Fatmawati. Kalau gua perhatikan strategi gua, apalagi gua belanja masalah di DKI Jakarta yang notabene adalah ibu kota, masalah-masalah demikian tuh yang gua menjadikan dorongan utama. Kalau bicara tentang macet, banjir itu adalah masalah makro di Jakarta lah. Karena kan kalau kita perhatikan misal Tangerang kan pasti beda tuh.
Dan gue lakukan itu sebenarnya. Terus gue dorong dari PSI. Kalau masalahnya nggak suka sama PSI gimana? Bisa Oh, enggak. Tadi somasi saya. Enggak bercanda. Enggak, gua intermezzo. Intermezzo ya. Menurut gua kenapa hari ini Giring dan PSI dibully karena netizen tahu bahwa PSI tidak akan melakukan itu ke mereka. Mas somasi, Bro. Tapi yang kemarin Panji disomasi, Bro. Sama PSI. Wah, gua enggak update. Gua enggak update soal itu ya. Kalau gitu kita lawan lah PSI lah. Ya lanjut ke terakhir Bro. Gua dulu. Dulu. Jadi kalau bedanya yang anak caleg-caleg muda sama yang tua itu lebih banyak energinya sih Dan. Udah habis energi, Bro. Iya, jadi kalau misalkan yang tua-tua itu biasanya bentuknya konvensional, bikin acara, orang pada datang. Nah, kalau misalnya anak muda yang gue lihat termasuk gue pribadi juga, ya kita datengin simpulnya. Tadi contohnya tadi dibilang Belmondo tuh bener banget tuh, kita datengin ke pengurus wilayahnya lah apa segala macam, kita diskusi. Tapi kalau gue lihat dari yang juga beda juga dari anak-anak muda itu adalah dari pembahasannya dan ongkosnya. Ongkosnya maksudnya gimana tuh? Jadi kalau yang lebih senior itu biasanya memang ngelihat politik itu udah mahal, Pak. Jadi kalau misalnya mau ngajak orang segala macam, udah berongkos itu. Tapi kalau anak muda mungkin karena orang jual lihat, ini anak belum ada duitnya kali ya. Jadi nggak akan membebani. Iya, jadi justru jauh lebih enteng, Pak. Dan itu sebenarnya mitos yang kita pecahin, gue pecahin pribadi di lapangan bahwa ketika lu turun tuh nggak mahal sebenarnya. Yang penting lu willing buat ketemu, orang itu mau nerima. Bahkan tuh biasanya mereka yang keluar duit, misalkan, udah Mas gak apa-apa saya aja, kan Mas tamu. Jadi ini ya, lo Nyambi. malah disedekahin ya. Jangan malah disedekahin. Lu subur kayak gini gara-gara sumbangan warga ya? Waduh, Enggak jadi kita Sumbangan dari Pak. warga ini. Enggak, gua- Sumbangan dari warga. gue curiga dia pakai kitabisa.com. Motong nih. Oh, saya. Oke, kalau misalnya kalau misalnya sih kalau misalnya di Kota Tangerang ya, tentunya pasti di awal itu adanya analisis sosial gitu. Analisis sosial tetap turun ke bawah lah istilahnya, turba lah ya sekarang. Gitu, dan pada akhirnya juga ngebentuk beberapa klasifikasi terhadap masalah di Tangerang tuh apa aja. Kemarin untuk beberapa analisis sosial tuh kebentuk ke arah pelayanan, optimalisasi pelayanan dan juga lapangan pekerjaan segala macam gitu. Untuk tahapan itu pada akhirnya nanti bisa dijadikan satu nilai atau satu keresahan yang akan dibawa bacalek itu sendiri gitu. Karena untuk masalah jalinan aspirasi itu menurut saya bukan menjadi suatu proses dalam bacalek tapi suatu kewajiban bagi anak muda. Karena kan awalnya dari keresahan gitu kurang lebih. Gue sebenarnya mau nanya yang etis atau tidak etis, tapi habis sudah dibuka sama Adnan tadi. Udah keluar berapa sampai hari ini? Siapa? Semuanya gue nanya kalau lo pada. Oke. Gua dulu apa gimana nih? Nggak, ini harus ada urutannya, Iya, Pak. silakan dari Kayak Mas Aksa KHP, dulu nih. udah kayak KHP. Keluar berapa nih? Rahasia nggak sih? Ya, Enggak rahasia, berarti lo enggak transparan terjawab. Nggak. udah diajarin tuh. Jangan gitu juga, Bos. Belum ada kewajiban. Masih bakal calon. Oh iya, pakai. Ya nggak apa-apa. Terima kasih Mas jawabannya. Diselamatin loh. Sesama bacalek saling membantu. Karena soalnya bukan dapil yang sama. Iya, coba lu nyari Nah. pembantu. Ya tapi gua nggak akan bongkar lah soal berapa kos politik yang dibutuhin, tapi itu kan tetap ya ada Tetap kos ada politik pasti, itu. Maksud tapi- gua yakin lah dengan muka-muka yang nggak kayak amat ini gitu kan. Lo ini nggak melakukan strategi lain nggak untuk melakukan entah fundraising entah apa gitu, mungkin dari lo Untuk fundraising sih sebenarnya belum dilakukan hal itu sih. Jadi kebuka kan. Tapi untuk masalah kalau misalnya untuk turun ke bawah segala macam, karena kan kayak sekedar nongkrong pun itu kita udah Betul, masih udah hitungannya hormati turun gitu ke ya. bawah Iya. segala macam. Dan itu ya alhamdulillahnya masih bisa lah. masih bisa ya. Gitu untuk saat ini. Tangerang murah lah ya, masih murah ya. Tempat Enggak. nongkrongnya masih murah maksud gua. Nggak Kan kayak kan di ngopi tempat- kan ngopinya nggak harus di kafe. Oh, Oh iya. Starling kan kalau kata orang Terus habis itu sini. lo Ya kan? bawa kopi sendiri lagi ya, sama termos sendiri. Saset sama cup. Lo gimana Bel? Gitu lah.
Kalau gue pakai ongkos pribadi, dana pribadi. Perencanaan fundraising masih gue atur, cuman sejauh ini gue pakai dana pribadi. Dan kalau ditanya tentang nongkrong, ya nongkrong udah biasa lah nongkrongnya standar-standar. Cuman banyak alokasi dana pribadi gue itu untuk memang ketemu sama Pak RT yang di Jaksel lah. Dan kalau ditanya tentang, gue berani jawab kalau masalah seleksi terbuka dan nggak terbuka. PSI daftarnya gratis kok, dari awal sampai akhir. Kemarin ngeluarin uang 200.000 aja sebagai syarat juri rakyat namanya. Dan kalau ditanya apakah ada biaya yang diambil dari PSI untuk daftar sebagai caleg, nggak ada, nol. Jadi kalau tanya berapa habis gua untuk caleg PSI, 0. Dan 100.000 itu buat juri rakyat? itu untuk pendaftaran. Buat bayar lo makanya kecil tadi. Oh iya, Pak. Bayaran lo kecil tiap Gue balikin dah. Gue balikin dah. Lu nggak cerita dari awal sih. Nah, gue transfer balik. Nah, gua berani buka karena kita partai terbuka. Terus kalau ditanya tentang masalah alokasi anggaran gua pribadi, ya gua pribadi yang tahu karena ongkos pribadi. Cuman untuk partai pendaftarannya gua jamin gratis. Oke. Lo selain pinjol sama jual rumah apa? Jual banda ya, jual banda. Jual apa? Selain jual. Aduh. Yang jelas, Dad. Ini kan kali kedua. Iya, lagi kedua. Jadi emang udah nabung. Jadi tahun kemarin tuh udah oh iya Pak, apa yang terjadi hari ini udah direncanain dari lama. Jadi emang udah kita siapin, cuman memang sebagian besar mostly itu emang uang pribadi, tabungan pribadi. Cuman emang harus dipahami juga, kalau gue sih nyebutnya nggak ini ya, lebih ke kalau fundraising mungkin terlalu sophisticated ya buat di Indonesia, apalagi buat DPRD. Lebih ke urunan kayaknya, lebih ke saling bantu aja. Kadang kalau kita bikin acara ada yang nyumbang makanan gitu-gitu aja. bentar dulu. Itu kenapa? A few moments later. Jadi Warga. Oh, warga. salah satu keunggulan gue udah nyari sebelumnya, kan udah ada base sebelumnya tuh, yang secara ini juga merasa gue harus menang nih. Nah, gue harus dapat nih 2024. Jadi pada bantu ngurunin juga. Dan saya membuka kepada seluruh teman-teman yang membantu juga. Kenapa jadi bisa semua di sini? Nggak boleh. Emang nggak boleh? Boleh kan? Enggak. Tapi lo lebih mulia kalau dana tuh ini ganti QR code di masing-masing. Iya. Ini kan orangnya. Iya. Pakai QR code. Oh, udah keluar lagi dan Mirip lu, Bang. Kalau ini mungkin kalau gue dari pertanyaan terakhir gue orang yang sangat respect sama anak-anak muda yang dorong gak hanya partisipasi politik tapi representasi politik, karena menurut gue selain emang harus punya mental yang kuat, dia juga harus punya ketangguhan lah untuk berbagai tantangan ya di keluarga, teman dan semacamnya gitu. Dan menurut gue saat ini partai politik apapun ya, Golkar, PSI, PKB, bahkan yang lain-lain, gue lihat juga teman-teman gue tuh lebih mudah sebenarnya anak-anak muda buat masuk ke partai apapun. Jadi kalian nggak usah kepedean juga, jadi partai lain juga gitu kan. Jadi yang mau gue tanyain sebenarnya yang setahu gue ya, kan yang paling susah itu anak muda dapat kepercayaan tuh malah bukan dari orang tua. Orang tua tuh gampang banget loh. Kalau orang partai politik senior ketemu anak muda, dia support. Tapi dapetin support dari sesama anak muda tuh malah lebih susah. Kepercayaan dapat anak muda itu lo rasain nggak sih ketika lo ke dapil misalnya, atau mungkin di internal partai lo sama anak muda gimana gitu? Saya dulu. Bapak lo dulu juga apa-apa. Saya telepon nih kalau nggak. Phone a friend. Call friend. Kono father dong. Lu gimana sih? Lu aduh. Ya kalau saya sendiri sih untuk mengatasi hal itulah. Sebenarnya di Golkar sendiri nggak ada sih yang namanya kayak gitu loh. Maksudnya kayak ada sakit hati politik bahkan ya. Kalau dia dicalonin yang ini, calonin atau enggak gitu. Karena pada akhirnya punya visi yang tadi saya bilang. Karena 2024 ini regenerasi untuk blueprint ke depannya gitu. Kurang lebih. Jadi pada akhirnya untuk saat ini sama-sama saling support lah untuk anak muda khususnya di Partai Golkar. Gitu. Gue itu paragraf terakhir tulisan lo. Tuh. Gila, fans lu banget ini tulisan. Diinget sama Secret admirer. Lu salah. Gue memang suka baca aja. Oh iya. Tapi baca lu salah tulisan dia. Ini menunjukkan gue kan sarjana Unsud. Iya. Ini sarjana UI. Jadi bisa dilihat kapasitas intelektualnya gitu, Pak. Nggak ada persoalan masalah level intelektual. Gue hargai lah. Kalau lu bilang tadi kan kita sulit dipercaya oleh orang tua, tapi mudah diragukan oleh generasi sendiri. Itu paragraf terakhir.
Cuman kalau dari gua, apalagi partai gua sekarang PSI, tentu kita bergerak di anak muda bukan hanya sebagai asumsi sebenarnya. Ini yang salah nih biasanya. Kita bergerak melihat anak muda ini asumsi. Tapi kalau gua tarik lagi ke atas, ini kalau kita berkaca tentang data CSIS, tentang isu apa sebenarnya yang tertarik untuk anak muda masuk sehingga dia tidak acuh lah pada politik. Itu kan pertama isu kesejahteraan, isu lowongan pekerjaan, yang ketiga isu korupsi. Masalah isu kesejahteraan gue nggak bisa cerita panjang, tapi PSI punya gagasan untuk menyelesaikan hidup manusia dari mereka kandungan sampai mereka mati. Itu tentang isu kesejahteraan. Makanya yang sering digaungkan adalah kita ingin mendorong misalnya contoh ya, BPJS gratis. Detailnya nanti nggak bisa gue jelasin panjang. Itu masalah isu kesejahteraan. Kalau masalah isu korupsi, sampai hari ini pun, gue bukannya flexing, tapi ini memang kenyataan. PSI tidak ada satupun kadernya yang terlibat kasus korupsi. Hari ini, misal begitu. Ya karena yang ngejabat masih sedikit, Pak. Kalau banyak kan kita nggak tahu. Misalnya itu. No comment. Maksud gua dari dua isu itu, isu kesejahteraan dan isu korupsi, itu kan sebenarnya menjadi paradigma baru kalau anak muda ingin melihat harapan tentang partai politik. Kemudian kalau harapan-harapan itu hilang kan kemana kita mau berpandangan? Makanya gua sangat pede kalau lu bilang jangan kepedean. Gua sangat pede tentang kemana arah partai gua masuk dan kemana arah perjuangan yang partai gua lakukan, baik dari seleksi untuk masuk menjadi anggota dewan ataupun gerak arah ideologi partai. Kalau dari gua gitu. Mantap. Mungkin langsung kita tutup aja. Jangan gue pulang ya. Langsung dikat aja kalau enggak. Dari kamera lagi. Ini kena lagi di kamera enggak? Ini Anjing. sahabat gua soalnya, Bro. Sahabat gua. Jadi zaman-zaman susah barengan sama Atan gua. Jadi kalau gue mungkin lebih kayak ini kali, ada sentimen gitu. Cuman kan kita kalau sama politis yang senior tuh lebih kayak, wah ada yang bisa kerja nih. Ibarat kalau di tongkongan, wah beli rokok siapa nih? Cari yang paling muda kan? Iya. Kayak gitu-gitu. Jadi lo yang disuruh-suruh lah. Pernah gue di titik itu. Asik. Sekarang berasa senior ya. Ada lah yang disuruh. Senior banget tuh. Jadi kalau gue lihat sih lebih ke kesadaran sih, maksudnya kesadaran bahwa nggak cuman oligarki aja yang punya kekuasaan, tapi anak muda juga sebenarnya bohir juga, oligark juga dalam satu titik, bukan dari segi kekuasaan, kalau kekayaan, kalau kata Jeffrey Winters kan ada wealth power, ada kekayaan gitu, yang bisa ngalahin itu kan participation power. Kalau anak-anak aktivis kayak gue biasa di OKP segala macam, tahu tuh bahwa di forum-forum tertentu mungkin calon kandidat yang banyak duitnya belum tentu menang lawan yang canggih cara konsolidasi politiknya. Nah, gue belajar dari situ, percaya bahwa walaupun kadang ada sentimennya Pak, tapi itu mungkin karena masalah taktik aja. Kalau udah ketemu orang masuk ke siapa segala macam, lebih solid. Karena yang di atas, maksudnya yang senior-senior ya, ada barrier psikologi yang beda sih, gap pemahaman yang beda sih. Kayak senior itu lebih jauh dalam titik tertentu mungkin lebih kolot lah istilahnya dalam beberapa hal. Kita cenderung jauh lebih terbuka untuk diskusi ke yang lain segala gitu-gitu sih, Don. Gua nih. Iya. Sebenarnya gua mau ada pertanyaan trivial tapi boleh ya? Boleh dong. Dari trivial biasa, kayak di talk show gitu. Iya. Gitu. Milih-milih dari Bung Aksa dulu nih. Kenapa tuh? Teh atau kopi? Kopi lah. Kopi. Oh, kopi. Yoi. Oke. Bakso apa nasi goreng? Nasi goreng. Nasi goreng. Rambut putih apa peci? Beda konteksnya nih. Nggak, sekarang yang rambut Menjurus putih ya? juga pakai peci soalnya. Gimana dah? Iya sih. Iya lagi. Benar make sense. Apa? Lo mau jawab apa enggak? Dua-duanya pakai peci. Dua-duanya pakai peci. Iya. Berarti pakai peci nih. Dua-duanya. Bung siapa namanya tadi lupa gua. Belmondo. Kenapa gue lupa ya? Gue soalnya takut sama nama lu, takut kepleset. Siap. Apa ya? Solo apa Surakarta? Lah, Kan ada dua penyebutan yang berbeda soal Iya. Solo dan Surakarta sebenarnya. Solo. Solo. Penyanyi atau pemain film? Ini ujung-ujungnya menjebak nih. Gila kan? Oke. Terus apa nih Dil? Militer atau pengusaha? Militer atau pengusaha? Militan. Militer atau pengusaha? Oh, militer atau pengusaha?
pengusaha. Pengusaha, oke. Udah jelas kesadaran. Ya, tinggal banget. Gua temenin nah kalau gitu jawabnya. Ayo. Bisa nah. Untung bukan dia yang nanya. Bisa nah. Koalisi inti. Apa? Rokok kretek apa rokok putih? Putih. Oh putih. Oh kok putih ya? Kota. Kota, bukan rokok Industri. kretek. Jawa Tengah, Jawa Barat nih. Waduh. Ayo. Gak ada Jawa Timur. It's your choice itu. Ini warga Jawa Timur, Pak. Kan jago sih aja. Gak ada Jawa Timur. Jawa Tengah ada, Jawa Tengah apa Jawa Barat, Pak? Kunci adalah Jawa adalah kunci. Iya. Jawa Udah, mana? Jawa aja. Aduh, anjir. Kan Yang terakhir. kasih pilihan, belum tentu kita ambil dua-duanya kan. Yang terakhir. Wakil merah apa wakil hijau? Semangka. Ada yang merah, ada yang hijau kan. Itu aja. Udah, Simulan, Kak. Enggak, tadi dulu gua mau masih. itu. Coba gua pengen deh sebenarnya ngelihat gagasan lo pada gitu. Gua pengen kasih kesempatan ini, lo mungkin mikir dulu gitu. Gua kasih 30 detik buat lu kampanyekan diri lu gitu sekarang, bisa nggak kira-kira? 30 detik atau 20 detik deh? Kalau menurut saya nggak boleh nggak sih? Takutnya melanggar nggak sih? Iya. Melanggar nggak sih? Oh nggak boleh. Takutnya. Anda ini sih nggak ngerti. Salah ya, gua nggak ngerti ya. Gimana sih maksudnya? Takutnya Emang melanggar. nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Belum boleh. Oh belum boleh. Mengkampanyekan tuh belum boleh? Belum boleh, belum masa kampanye. Belum masa. Sama. Oh jadi nggak boleh ngomong gitu? Iya, sebenarnya gue juga nggak mau sih, jadi gitu aja. Ya udah kesimpulan dah. Ya, simulan, Cok. Oh iya udah gua. Ngasih mas apa partai masing Oh jangan, jangan. Nanti Iya, gue tahu mereka semua pasti nggak hafal, tapi yang dihafal pasti Marsnya Perindo pasti hafal. Itu pasti hafal. Mars Visip. Kalau ada Mars Partai nanti Panwascam datang. Jadi ini kita menjaga situasi aja. Siap. Gue mau bilang gue bangga sih sama kalian bertiga aja. Apalagi lu Nan, udah 2 kali nggak kapok, gitu. Maksudnya udah kalah sekali. Niatnya 3 kali. Iya. Ada yang hampir 4 Kayak kali. siapa mas? Maksudnya kalau ditolak cewek tuh biasanya sekali aja tuh udah kayak ini kan, udah kayak harus healing kemana gitu kalau Iya ditolak kayak lu cewek. zaman mau bunuh diri. Ditolak cewek udah gini, dia ditolak oleh rakyat sekali tetap harus maju tuh harus didukung sih sebenarnya. Maksudnya gue bangga kalian bertiga di waktu yang muda ini dan gue juga terpukul juga, apalagi apa lu, maksudnya lu belajar ilmu politik dan mau langsung terjun ke dunia politik ya. Gue yang lulusan politik UI ini gitu kan, gak berani mengambil resiko itu. Terus gue lihat juga persiapan lu pada ternyata bukan dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip kan banyak stigma atau caleg tempelan lah gitu, asal ngisi kuota anak muda apa segala macam. Gue lihat persiapan lu pada, antusiasme lu dan apa yang lu ingin curahkan nih serius gitu, bukan satu hal yang main-main yang akan lu coba-coba aja. Jadi gue bangga akan hal itu dan gue harap sih kalian malah mungkin bisa maju dan menang gitu. Gue yang berharap malah sebenarnya biar Mohon ya doa. temen-temen gue ada anggota DPRD langsung aja gitu. Mohon dukungannya. Mohon doa dan dukungannya. Dan Terima terus kasih. Gue kirim norek ya. Kiar aja. Apalagi lu Jakarta berdua. Waduh, kalau misalnya ada apa-apa sama Jakarta, kalian berdua yang gua panggil nanti. Iya. Ribet ya. Mafia ya. Yang off cam mau gua keluarin nih. Nah, kalau udah terkenal gitu. Yang omongan off cam mau gua keluarin nih. Gak ada apa-apa padahal mah gak ada apa-apa. Itu sih gua bangga akan hal itu ya. Selamat you. berjuang lah terakhir. Thank you. Ya gue berangkat dari semangat Eben Anderson ya, dia bilang kan Indonesia itu revolusi pemuda gitu. Dan memang dengan kehadiran kalian sih gue rasa ini jadi semacam skema baru bahwa partisipasinya juga bisa kok langsung ke sistem politik kita gitu kan. Dan gue yakin tadi gue udah sampaikan juga partai politik udah makin inklusif dan responsif sama kebutuhan anak-anak muda. Nah poinnya menurut gue sekarang adalah bagaimana kalian menang sih, maksud gue kalian menang terus juga kalian bisa menjadi pejabat yang mungkin bisa memberi pembaruan lah. Terutama kan gue pernah ngobrol sama Prof. Joe Hermansyah, dia pakar otonomi daerah, dia bilang ada satu tahap di mana reformasi itu bagus, tapi di zaman 98 ada lupa melakukan satu reformasi, yaitu reformasi partai politik. Dan mungkin kita nggak bakal segede itulah, maksud gue tiba-tiba ngubah partai di usia kita, tapi minimal lo bisa lah kasih sedikit optimisme ke anak muda bahwa partai politik udah semakin membaik kok ketimbang sebelum-sebelumnya itu sih paling gue. Thank you juga banyak. Terima kasih. Terus dan semua. Terima kasih banyak. Jadi Sehat-sehat. pilihlah teman-teman yang kalian. Itu kampanye nggak sih?
Kan gua enggak. Oh iya, kita nggak jelek ya. Moga gua kampanye ini. Iya. Nggak apa-apa, kan ini boleh masuk daftar tim kampanye. Nggak masuk ya, nggak masuk list ya. Saya nggak kenal siapa itu. Gua pikir ada satu lagi, gua sebenarnya juga nggak mau juga mengglorifikasi caleg muda, karena menurut gua hal yang paling penting selain muda adalah emang punya kompetensi, terutama empati ke masyarakat. Paling itu sih. Thank you semua teman-teman. Terima Semoga kasih lagi banyak kita kumpul di Suara Warga. Bye bye warga setempat. Bye.